Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang jenis-jenis teks persuasi yang terdiri dari politik, pendidikan, advertensi, dan propaganda. Nah, berdasarkan jenis-jenis teksnya dalam bidang-bidang tertentu dapat diartikan sebagai saran, ajakan, arahan yang nantinya akan menjadi acuan untuk mempertimbangkan suatu keputusan yang diambil oleh si pembaca atau pendengar. Teks persuasi dapat diterapkan menjadi sebuah pidato yang berisi propaganda atau kampanye lisan, poster, brosur, dan iklan TV. Lantas, bagaimana dengan struktur dan unsur kebahasaan untuk menyajikan sebuah teks persuasi dengan baik? Yuk kita pelajari. Materi teks persuasi kali ini didasarkan oleh kompetensi dasar 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita kali ini nantinya diharapkan siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dengan tepat. Selain itu, siswa juga nantinya diharapkan mampu menyajikan teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yakni struktur dari teks persuasi tersebut yang terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, keempat, penegasan kembali yang berisi pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebahasaan teks persuasi. Nah, ada beberapa unsur kebahasaan yang biasanya terdapat dalam sebuah teks persuasi. Perhatikan dengan saksama. Yang pertama, dalam teks persuasi biasanya menggunakan kata yang sifatnya untuk menegaskan. Selain itu, terdapat pula kata imperatif. Nah, kemudian dalam teks persuasi biasanya pula menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kemudian, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Lantas, untuk sampai pada pernyataan-pernyataan seperti itu, di dalam teks persuasi biasanya disajikan pula sejumlah pendapat dan fakta. Fungsinya untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum mereka memperoleh bujukan-bujukan. Berikut dapat kalian lihat perbedaan contoh dari kalimat pendapat dan kalimat fakta. Nah, sudah paham kan bagaimana struktur dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks persuasi? Sekarang perhatikan contoh teks persuasi berikut, setelahnya kita akan masuk ke sesi kuis. Sudah selesai membaca? Sekarang kita masuk ke sesi kuis. Bisa menjawabnya atau tidak? Pasti bisa ya. Nah, yang pertama, berdasarkan contoh teks persuasi tersebut, analisislah struktur dan kebahasaannya. Yang kedua, jika kamu seorang presiden, kira-kira teks persuasi tentang apa sih yang ingin kamu tuliskan atau kamu sajikan? Silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.